Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi di Resi Podcast. Nah, kali ini seperti biasa, saat Sabtu Minggu aku mau review buat tempat-tempat staycation yang ada di sekitaran Jawa Timur ya. Buat kalian mungkin yang di daerah Jawa Timur atau Surabaya, Sidoarjo, Pandaan, Malang, Batu, sekitarnya, Prigen, Pandaan itu tadi. Nah, mungkin kepengen liburan buat keluarga atau mungkin bareng teman, bareng siapalah pokoknya yang tempatnya itu sepi atau mungkin cocok buat staycation yang kamu nggak usah kemana-mana, cuma di area hotel aja tuh udah kayak puas gitulah, nggak usah macet-macetan keluar atau ke tempat wisata lain, itu cukup bersenang-senang atau staycation di hotel aja. Nah, kali ini tuh kemarin kapan hari itu aku baru coba salah satu itu kalau aku bilang resort ya, jadi bukan hotel, jadi Kaliandra Eco Resort and Organic Farm. Jadi selain dia itu resort atau penginapan, dia tuh juga punya perkebunan. Dia tuh mengolah semua sayur, istilahnya dia tuh punya perkebunan organik yang nantinya bisa dijual, dan di istilahnya tuh kalau kalian makan di situ tuh semua dari kebun sendiri lah, jadi nggak jauh-jauh. Nah, apa sih bagusnya Kaliandra ini? Nah, nanti selain aku ngomong ini, nanti di belakang nanti bakal ada video, foto. Jadi buat intro pertamanya aku mau jelasin, mungkin kalian yang suka liburan di gunung, terus sepi, terus bareng keluarga gitu, di sana itu sebenarnya aku bisa bilang sih sepi ya, walaupun kemarin tuh hitungannya long weekend gitu, tapi ada beberapa orang, tapi nggak yang rame banget gitu loh. Jadi kalian mungkin kalau yang liburan memang cari yang tenang, terus bebas dari kerumunan, nah Kaliandra ini bisa jadi alternatif kalian. Bagusnya tuh apa? Karena pertama viewnya gunung, nanti sambil lihat video nanti yang selanjutnya, nanti aku bakal kasih video-videonya juga. Kamarnya juga waktu itu aku pesen yang eksekutif kalau nggak salah ya, eksekutif room. Oh ya, sebelumnya sebenarnya di Kaliandra ini ada beberapa part, nanti aku kasih foto juga. Jadi dia itu nggak hanya satu penginapan aja, jadi ada beberapa cottage, ada beberapa penginapan, dan sayangnya selama pandemik ini hanya yang dibuka itu rumah kolonial 1880. Nah, rumah kolonial ini tuh jangan kalian pikir ini rumah kolonial yang kayak pasti berhantu, pasti ini bangunan lama dan creepy. Enggak, ini tuh sebenarnya bangunan baru. Kalau nggak salah waktu aku tanya-tanya itu dibangunnya tuh tahun 2018. Baru beroperasi 2 tahunan lah memang, tapi memang untuk bangunan dan desainnya itu tuh memang menjiplak atau istilahnya tuh terinspirasi dari rumah pemiliknya yang ada di daerah Prigen juga kalau katanya itu, tapi dia tuh pengen bawa suasana rumah tuh di penginapan itu, jadi dia bikin lah istilahnya kayak duplikat rumahnya dia. Nah, jadinya di situ tuh bangunannya memang bangunan kolonial, tapi sebenarnya itu bangunan baru gitu. Pokoknya bagus lah. Jadi untuk sementara buat kalian nggak bisa nginep yang di bagian belakang, tapi nggak tahu ya setelah video ini keluar beberapa bulan mungkin bakal yang di area belakang itu dibuka, karena ternyata pemiliknya itu juga tinggal di situ. Jadi rumah kolonial tuh ada di bagian depan, dan kalau kalian masih naik lagi sekitar 600 meteran lebih lah itu tuh bakal ada rumah pemilik, terus sama beberapa cottage yang jenis-jenis lain yang disediain. Nah, karena kemarin tuh cuma sampai di rumah kolonial aja, tapi itu udah bagus banget sih. Jadi tuh puas lah. Oh ya, di sini tuh juga fasilitasnya lumayan lengkap. Kalau aku sebenarnya sih ada spa juga, tapi nggak tahu ya karena spa itu ada di bagian belakang yang wellness center. Tuh nggak tahu masih tuh selama pandemi ini buka atau enggak. Soalnya aku juga nggak nanyain. Tapi yang di rumah kolonial itu selain ada kolam renang yang view-nya bagus, nanti kalian bisa lihat videonya di belakang. Terus ada rusa, jadi bisa ngasih makan rusa gitu. Terus habis itu ada buat permainan edukasi gitulah. Jadi di belakang tuh bisa melukis caping, terus habis itu belajar memanah, terus ada beberapa kegiatan lain. Jadi kalau kalian bawa anak-anak kalian juga kayaknya nggak bakal bosen deh. Dan satu lagi, dia tuh deket banget sama ini Taman Safari Prigen. Jadi jaraknya tuh nggak sampai 5 menit lah pokoknya. Jadi agak turun gitu. Kalau misalkan tahu orang dapat misalkan kalian ke situ naik Grab atau Gojek gitu ya. Kalau misalkan bawa mobil sendiri atau kendaraan sendiri juga bisa pakai map.
Itu tuh sebenarnya jalanannya tuh ada jalanan alternatif tembusan gitu, dan itu tuh lebih deket banget, dan ternyata wow. Jadinya mungkin kalau kalian mungkin agak bosan di hotel, kalian bisa jalan ke Taman Safari. Tapi jangan takut karena berada di tengah hutan. Itu bukan di daerah Hanta Berantah, enggak. Kalian tetap bisa dapat makan. Di situ juga ada kafe VOC. Ya kalau nggak salah kafe VOC deh. Nanti kita lihat videonya di belakang ya. Itu tuh kafenya nyediain makanan-makanan dan sayuran organik. Jadi jangan takut buat kalian yang nggak bisa makan sayur. Di sini juga ada menu daging-dagingan, ikan juga, dan makanannya semua enak. Walaupun aku baru coba beberapa 3 menu sih sebenarnya, cemilan sama makanan soto sama nasi goreng, tapi itu menurutku makanannya enak dan harganya pun terjangkau, sekitar 30 sampai 35 ribuan lah. Terus habis itu minumannya juga dia ada jamu, ada wedang, terus ada minuman rosella. Dan kalau kalian yang mungkin vegetarian atau suka makan sayur-sayuran dan buah gitu, di situ juga dijual istilahnya sayur-sayur organik yang dari kebun sendiri. Jadi selain sayur juga ada es krim, jadi semua olahan sayur ya. Jadi ada es krim juga, terus habis itu ada madu, ada beberapa jenis madu juga. Itu tuh emang kayak produksi dari Kaliandra sendiri gitu. Jadi mungkin kalian udah nggak sabar seperti apa sih pemandangannya, terus kamar-kamarnya juga. Yuk kita lihat video selanjutnya.
Nah, udah lihat kan video-videonya? Sorry banget kan karena misalkan biasa masih amatir. Jadi mungkin agak kameranya agak goyang-goyang gitu atau mungkin ya kurang full nih, kurang sampai belakang, kurang gimana, gimana lah. Mohon maaf karena ya ini sebenarnya sih niatnya emang liburan ya sama sih mau bikin konten juga, tapi ternyata karena terlalu nyenengin buat liburan jadi sampai lupa mungkin shoot semua sudut gitu, tapi paling nggak sedikit banyak sudah dapatkan gambarannya gimana. Oke, jika kalian kalau kalian mau pesannya di mana, kayak bingung-bingung sebenarnya di Kaliandra sendiri tuh juga kayak ada webnya sendiri buat pesan kamar. Mungkin kalau kalian nanti mau ada event, acara, gathering, terus outbound nanti setelah pandemi, atau mungkin yang mau melakukan pre-wed pernikahan atau mau melakukan pernikahan di situ. Terus kayak apa tuh namanya? Kayak ngundang tamu yang bakal tamu-tamu undangan aku diinepin di situ aja lah. Nah, ini nanti tuh bisa sebenarnya buat acara event kayak gitu. Nanti di akhir, ini padahal udah akhir ya. Nanti aku kasih ini di sini atau di sini. Aku kasih foto foto kemarin tuh sales manager kalau nggak salah ya. Jadi mungkin kalau kalian tertarik, di webnya juga ada sih sebenarnya, tertarik buat mau ngadain acara yang gede di situ, misalkan perkumpulan keluarga atau gimana, nanti setelah pandemi mungkin pernikahan juga bisa tuh di situ. Terus kalau kalian cuma mau berdua atau berempat sama keluarga atau nggak banyak-banyak, kalian bisa beli di Traveloka. Kalian cek di Traveloka, ini kemarin aku juga dapat diskon seperti biasa di Traveloka, selalu banyak diskon ya kan. Jadinya aku bisa nginep dengan harga murah dan terjangkau ya kan. Terus nggak takut ribet gimana langsung pesen. Nah ini kalau per hari ini nih aku lihat, buat aku pura-pura aja nih ya, buat tanggal 14 November lah ya, itu kamar eksekutifnya itu wow tinggal sisa 2 kamar, beneran nggak? Terus dapat sarapan juga, itu harganya sekitar 650, dan itu kemarin sih aku nggak segini sih, tapi memang nggak dapat breakfast aku, jadi aku beli breakfastnya tuh ala carte gitu, pesan per piece, tapi ya worth it sih menurutku juga. Mau tanpa atau dengan breakfast juga ini lumayan. Terus ada eksekutif family room, itu ada 1.100.000. Itu tuh biasanya buat 4 orang kalau nggak salah, dapat 2 kamar. Jadi ada connecting roomnya gitu. Katanya kalau untuk connecting room tuh ada di bagian depan sama belakang. Ya nanti aku jelasin yang tadi di video tadi tuh. Nah itu tuh bisa lah. Pokoknya kalian kalau mau liburan di kala pandemik ini, kalau bisa please jangan di tempat yang rame-rame, mendingan kumpul sama keluarga di situ aja udah cocok kok buat liburan gitu, maksudnya buat kumpul-kumpul, buat di kamar aja juga udah lihat banget kan kamarnya luas banget. Jadi kalian tetap bisa social distancing, physical distancing dengan baik dengan keluarga, tapi tetap satu ruangan, dan di situ nggak ada AC juga, nggak ada TV juga, jadi kalian bisa buka balkon teras belakang kamar itu, jadi bisa pakai udara seger aja lah. Jadinya cocok, aku pikir ini cocok buat liburan keluarga sih emang sih. Paling banyak emang waktu kemarin pas aku kesini juga paling banyak memang didominasi liburannya adalah ada keluarga yang banyak, ada cucu, kakek, nenek, anak, semua banyak yang dibawa lah pokoknya. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalian kalau misalkan mau staycation di mana bisa cek di video aku sebelumnya, dan jangan lupa cek Traveloka juga, jangan sampai tahu ada promo-promo menarik lainnya. Oke, makasih udah dengerin sampai habis. Sorry kalau ada salah, agak belibet, agak editing yang kurang smooth atau kurang bagus ya, mohon maaf. Masih amatir, masih